Semenjak pindah ke Gresini, Ducati Marc Marquez selalu melontarkan kalimat-kalimat yang berupa meredam ekspektasi tinggi terhadap dirinya di 2024 ini. Nah, di Portimao 2024 yang lalu, Marc kembali melakukannya dengan tambahan bahwa secara umum ia memulai musim 2024 dengan cara yang lebih konservatif. Satu hal yang dikesampingkan oleh Marquez adalah menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Pada akhirnya beberapa orang mengatakan, setelah cedera dia akan menjadi lebih kuat, dengan bertambahnya tahun. Dia akan menjadi lebih kuat. Saya tidak akan lebih cepat dari sebelumnya, karena ketika Anda lebih muda, Anda memiliki kelebihan itu. Tapi tentu saja Anda bisa menggunakan lebih banyak pengalaman dan Anda harus menggunakan pengalaman itu. Satu hal yang dikesampingkan oleh Marquez adalah menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Pada akhirnya beberapa orang mengatakan, setelah cedera dia akan menjadi lebih kuat, dengan bertambahnya tahun. Dia akan menjadi lebih kuat. Saya tidak akan lebih cepat dari sebelumnya, karena ketika Anda lebih muda, Anda memiliki kelebihan itu. Tapi tentu saja Anda bisa menggunakan lebih banyak pengalaman dan Anda harus menggunakan pengalaman itu. Saya akan melakukan kesalahan karena kami adalah manusia dan kami adalah satu-satunya yang akan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Kami akan melihat apakah kami bisa terus seperti itu dan tentu saja mencoba memahami atau belajar dari orang-orang top di tim Ducati. Sementara itu, bentrokan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia tidak akan berdampak lama. Namun, mengingatkan setiap pembalap akan keganasan rival mereka. Begitulah pandangan komentator legendaris MotoGP Italia, Guido Meda, yang kemudian menjadi orang kepercayaan Valentino Rossi. Marquez dan Bagnaia bersiap untuk kembali beraksi akhir pekan ini di Circuit of the Americas pada seri balap ketiga MotoGP musim 2024. Terakhir kali mereka masing-masing berakhir sia-sia, setelah Bagnaia menabrak Marquez saat mereka berjuang untuk posisi kelima pada balapan MotoGP Portugal 2024. Mungkinkah bentrokan tersebut, sebuah insiden balapan, sebagaimana anggapan race direction memiliki efek jangka panjang di dalam Ducati? Saya akan mengatakan tidak. Sebaliknya itu membuat Anda berdua sadar bahwa Anda sedang berhadapan dengan saingan yang menakutkan, kata Meda dilansir dari Crash. Bagnaia memahami bahwa Marquez masih menjadi lawan tangguh dalam pertarungan jarak dekat. Pada saat yang sama, Marc mampu mengukur Pecco dan memahami bahwa dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Mereka berdua adalah dua orang yang matang. Apa yang terjadi menambah daya tarik kejuaraan ini, tetapi saya ragu hal itu akan berubah menjadi episode yang salah. Marquez berpotensi menjadi rekan setim Bagnaia di tim pabrikan Ducati pada 2025. Ini bukan hipotesis yang dibuat-buat, kata Meda. Ide membangun Dream Team mungkin akan banyak memancing olahragawan seperti Gigi Dall'Igna. Menurut pendapat saya, Marc tidak akan pergi ke Honda atau KTM dan akan tetap di Ducati, dan kemungkinan besar dia akan menjadi pembalap merah, warna khas Ducati. Enea Bastianini yang saat ini satu tim dengan Bagnaia juga menyukai kota dan dapat mengingatkan kembali bakatnya. Tetapi, Jorge Martin, Pramac, memimpin klasemen sementara pembalap menuju kota. Ia menjuarai MotoGP Portugal dan mendapat keuntungan dari bentrokan Bagnaia dan Marquez. Akhir pekannya di Portugal berbeda dengan pengalamannya pada 2023, ketika dia tiba di trek dan langsung tampil cepat, ucap Meda. Tetapi, dia tentu saja memanfaatkan kesalahan tahun lalu dan membalap dengan sempurna di Portugal. Namun, masih terlalu dini untuk membuat prediksi kejuaraan. Marquez mengoleksi 8 gelar juara dunia berbanding 9 milik Ted Docter. Kepindahan Marquez ke Gresini setelah 11 musim bersama Repsol Honda disinyalir syarat akan kepentingan dirinya, di samping jebloknya performa Baby Alien selama 2 tahun terakhir bersama tim asal pabrikan Jepang. Sorotan datang kepada Marquez di MotoGP Portugal 2024. Dia terlibat insiden dengan Francesco Bagnaia, Ducati. Kedua pebalap harus terjatuh di 3 lap tersisa, menyebabkan Bagnaia tidak melanjutkan balap, sedangkan Marquez finish di posisi ke-16. Saya pikir Marc Marquez di Ducati adalah serigala di kandang ayam. Pecco sangat tenang, tetapi Marc menyebalkan, jadi ini akan sangat menarik, ujar Zarco melansir dari Crash. Berubah kehalauan ke Gresini, tidak menurunkan citra pebalap 31 tahun itu.
Bagi Ducati, citra Marc Marquez juga sangat besar, kata Zarco menambahkan. Saat ini, Bagnaia menempati posisi keempat klasemen MotoGP 2024 dengan 37 poin, unggul 10 angka. Marquez ditempatkan posisi ke-6. Perubahan motor dari Honda ke Ducati memberikan tantangan tersendiri bagi Marquez dalam dua balapan terakhir. Meski menghadapi tantangan dan gaya membalap berbeda dengan menyesuaikan motor, Marquez menunjukkan penampilan yang meyakinkan pada dua seri terakhir. Saya pikir Marquez memiliki dorongan untuk memenangkan balapan. Dan di dalam kepalanya ia ingin bermain untuk kejuaraan, ucap Zarco. Dia ingin mengejar Valentino Rossi dalam jumlah gelar juara. Saya pikir itu menarik dan saya hampir senang meninggalkan Ducati tepat ketika Marquez akan datang, kata pebalap Honda itu menambahkan. Balapan MotoGP seri ketiga akan kembali berlangsung di GP Amerika Serikat. Seri ketiga akan bergulir di Circuit of the Americas pada 12 hingga 14 April 2024. Menyambut balapan ini, Jorge Martin memimpin klasemen sementara dengan 60 poin dari dua seri. Dia keluar sebagai juara di MotoGP Portugal 2 pekan lalu. Sementara itu, pembalap Spanyol, Marc Marquez merelakan gaji selangit dan tertinggi di MotoGP agar bisa lepas dari kontrak tahun terakhirnya dengan tim pabrikan Repsol Honda. Gaji tahunan Marquez diperkirakan sebesar 250 miliar rupiah, itu jumlah kisaran dalam nilai rupiah, belum termasuk bonus-bonus besar lainnya. Dia memutuskan keluar setahun lebih awal, demi bisa bergabung dengan tim satelit Gresini Racing. Tujuan Marquez bukan lagi uang, melainkan motor kompetitif karena dia ingin kembali menang dan menjadi juara. Apakah Rossi mengambil keputusan yang tepat saat pindah dari Yamaha? Dia melihat Stoner menang dengan motornya, dan kemudian dia berpikir dia bisa melakukannya juga, kata mantan pembalap asal AS, Randy Mamola dalam berita Motosan S. Kami melihat Jorge Lorenzo melakukan hal serupa, beralih dari Yamaha ke Honda. Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Marc tidak mengatakan, seperti apa rasanya, mengendarai Ducati? Dan jangan beritahu saya apa yang tidak dikatakan Alex, itu luar biasa. Jadi, apa pengaruhnya bagi Anda sebagai juara dunia 8 kali, seru Mamola menjelaskan pandangannya. Jelas, Honda berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Uang, ketika kita berbicara tentang juara dunia seperti Marc, tidak berarti apa-apa. Ini tentang kebanggaan, dan ini tentang kemenangan. Kami tahu level Marc di masa lalu dan kami tahu apa yang terjadi dengan operasinya, dia harus melakukan perubahan dan ini adalah keputusannya, demikian Mamola menjabarkan. Benar saja, dengan Gresini Racing, Marquez sekarang dapat kembali menikmati balapan dan tampil sangat kompetitif di barisan depan.